Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat maghrib rahmatullah. Marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah karena Allah telah pilih kita, Allah mengusahakan hati dan langkah kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan niatkan i'tikaf untuk bersama-sama bertolak mengaji di majlis yang mulia ini, di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah ridho dan menerima amal ibadah kita, menjadikan amal kita untuk yaumil akhir. Jamaah rahmatullah, sebagaimana biasa di malam Kamis ini, di malam bersamaan ini, yuk kita niatkan bahwa kita haus akan ilmu, haus akan usaha untuk memperkuat iman Islam kita, menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ilmulah kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah rahmatullah, insyaallah pada malam ini yang akan menyampaikan materi Ustaz Abdillah. Kepada Ustaz Abdillah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nafsul anta tawkal jannah wa kula minha ragadan haitsu shi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ribuan syukur, ribuan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah hadir melihat kita. Bahkan Ia adalah zat yang jaraknya tidak jauh daripada kita. Terkadang kita tidak pernah sadari bahwasanya Allah sangatlah dekat kepada kita, bahkan lebih dekat daripada orang dari kita sendiri. Allah senantiasa berada di samping kita, kanan kita, atas kita, bawah kita, dan seluruhnya penjuru-penjuru yang kita lihat Allah ada di sana. Kadang kita tidak pernah sadari bahwasanya Allah selalu dekat dengan kita, tapi kita tidak pernah sadari. Kita merasa kita jauh oleh Allah, kita jauh dengan Allah, kita jauh dari pertolongan Allah. Maka sesungguhnya Allah berfirman, wahai hamba-Ku, pertolonganku adalah hadirin rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Urat nadi kita yang dekatnya tidak lebih daripada 5 mm dengan diri kita. Bahkan Allah memberikan, maka Allah berfirman, wahai hamba-Ku, apabila engkau mendekatiku dengan berjongkok, dengan terangkat, maka akan aku dekati engkau dengan berjalan.
Barang siapa yang kau dekati aku dengan berjalan, maka akan aku dekati engkau dengan berlari. Barang siapa yang kau dekati diriku, kata Allah, dengan berlari, maka sesungguhnya aku lebih dekat daripada apa yang kau kejar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita senantiasa lalai daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Buktinya apa? Buktinya adalah nenek moyang kita, Adam alaihi salatu wassalam, yang dimana ia adalah makhluk yang Allah usir daripada surga, tapi Allah masih menolong dirinya hingga adanya kita di dunia ini. Berkat adanya nenek moyang kita Adam alaihi salatu wassalam yang Allah ciptakan daripada tanah, yang Allah ciptakan dari apa yang kita injak-injak selama ini, apa yang kita bangun menjadi fondasi rumah ini, apa yang kita bangun daripada masjid ini adalah bahan mula kita menjadi sebuah makhluk yang hidup dan bisa berpikir serta bisa menggunakan nurani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dahulu ketika penciptaan Adam alaihi salatu wassalam, sebelum itu Allah menciptakan yang namanya dua makhluk, akal dan juga nafsu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal. Kemudian diperintahkannya kepada akal itu, wahai akal, berbaliklah engkau. Maka dia menurut berbalik. Kemudian Allah perintahkan kepada akal tersebut, wahai akal, aku ingin bertanya kepada engkau, siapa aku dan siapa engkau? Maka akal menjawab, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhan. Maka Allah berkata, wahai akal, sesungguhnya sempurna makhluk yang aku ciptakan adalah diri. Kemudian Allah ciptakan yang kedua adalah nafsu. Wahai nafsu, berbaliklah engkau. Maka dia mengacuhkan daripada. Kemudian Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah diri? Maka nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Maka Allah saat itu menghukum daripada nafsu tersebut, dilemparkannya nafsu itu ke dalam neraka selama 300 tahun lamanya. Dalam neraka itu Allah tarik lagi nafsu setelah 300 tahun lamanya. Kemudian ditanya kepada nafsu, siapakah engkau dan siapakah diriku? Maka nafsu bertanya, maka nafsu menjawab, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Maka Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka kelaparan, neraka kesengsaraan selama 1000 tahun lamanya. Maka ketika diangkat nafsu daripada neraka, maka nafsu diberikan pertanyaan Allah, siapakah engkau dan siapakah diri? Maka nafsu menjawab, sesungguhnya aku adalah hamba dan engkau adalah Tuhan. Ternyata cara menaklukkan nafsu itu mudah. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan cara menahan daripada lapar kita, menahan daripada dahaga kita dengan cara puasa. Tapi saat ini kita tidak membahas masalah itu hanya di dalam Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah dengan dua hal, yaitu akal dan nafsu, yang keduanya saling berkoordinasi setiap hari, setiap detik, setiap saat saling berkoordinasi. Apa yang dipikirkan oleh akal terkadang tidak sesuai dengan nafsu atau nurani. Terkadang apa yang dipikirkan oleh nafsu tidak sesuai dengan akal. Maka hadirin rahmati Allah, sesungguhnya kita disetir oleh dua hal tersebut selama hidup ini. Ketika nafsu kita lebih dominan, maka akal itu akan teracurkan. Dan ketika akal itu lebih dominan, maka nafsu itu yang akan teracurkan. Bagaimana cara kita mengelola nafsu kita? Bagaimana cara kita mengakal kita? Tergantung daripada apa? Satu, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengingatkan kepada hadirin semua untuk senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam setelah diciptakannya nafsu dan akal, maka Nabi Adam diminta diciptakan oleh Allah dari 70 macam tanah yang ada di seluruh dunia. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menarik seluruh tanah yang ada di seluruh dunia, diambillah sedikit daripada bagiannya. Terkumpullah 70 macam tanah yang ada di dunia, kemudian Allah bentuk daripada tanah tersebut sebuah makhluk memiliki telinga, memiliki hidung, memiliki wajah, memiliki kaki, memiliki tangan, dan ditiupkan daripadanya arwah. Maka pada saat itu iblis laknatullah mengelilingi daripada tubuh Adam itu seperti layaknya patung besar, patung raksasa yang banyak rongga di dalamnya. Maka dikelilingi oleh iblis bertahun-tahun, di manakah celahnya, di manakah celahnya. Namun ada peristiwa unik sebelum itu, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam adalah manusia pertama dan beberapa umat manusia yang diangkat dan diutus oleh Allah sebagai nabi, rasul dan khalifah. Beliau dijadikan oleh Allah dari tanah sesuai dengan firman-Nya. Walaqad khalaqnal insana min shalsalin min hamalin masnun. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia yaitu Adam dari tanah yang kering, dari lumpur hitam yang tinggi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa uniknya adalah sebelum Nabi Adam ada, Allah telah menciptakan malaikat dari cahaya dan jin daripada api yang sangat panas, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Kami telah menciptakan jin sebelum ada dan api yang sangat panas. Ketika Nabi Adam telah diciptakan Allah, maka datanglah perintah kepada malaikat supaya sujud menghormati. Maka semua malaikat sujud menghormati Adam kecuali iblis yang berkata, sesungguhnya aku ini lebih baik daripada tanah yang selama ini diriku injak-injak dari bangsaku. Karena sejujurnya sebelum manusia diciptakan, jinlah yang menghuni daripada tanah-tanah di muka bumi. Maka kata iblis, bagaimana aku harus sujud kepada tanah yang sementara lebih rendah daripada api yang sangat panas ini? Maka saat itu Allah berkata, wahai iblis, sesungguhnya keistimewaan yang kau miliki, sesungguhnya apa yang telah kau punyai, tidak ada apa-apa yang dibandingkan sebelah sayap nyamuk dalam pandangan, dibandingkan apa yang paling kecil dalam semesta ini. Sesungguhnya kau berlaku sombong kepada perintah. Maka Allah mengusir daripada iblis itu daripada surga. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis, ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perkara yang paling Allah benci adalah kesombongan di muka bumi. Perkara yang Allah benci adalah segala sesuatu yang menentang daripada apa yang Allah perintah. Karena iblis tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah berfirman kepada iblis dalam surat Al-Hijr, ya Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Ya, iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Allah telah menciptakannya dari tanah yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu berkutuk dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Sejak itulah iblis tidak boleh lagi tinggal di surga. Ia ditendang daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Ia ditendang daripada keistimewaan-keistimewaan yang telah ia raih selama ini. Bahkan derajat iblis itu hampir setara dengan derajat para malaikat. Malaikat yang paling hebat, paling luar biasa yaitu Jibril alaihissalam. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 35, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu shi'tuma
Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makan makanan yang ada di sana sesukamu, tetapi jangan kau dekati pohon itu. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Maka tipu daya iblis keluar di situ. Semakin